Ketika saya ditanya tentang PSN, Pak, Program Strategis Nasional, saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini. Dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Carif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Carif YouTube channel. Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Anies sebut PSN titipan kanan kiri. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Anies sebut PSN titipan kanan kiri, Ganjar tantang buka data. Seperti dikutip dari detik.com, Palembang. Baca pres, Anies Baswedan sebut proyek strategis nasional atau yang biasa disingkat PSN saat ini titipan kanan kiri. Baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menantang Anies mengungkap datanya. Yang titip siapa, kanan kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka. Yang titip siapa? Jadi kita pakai data, kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Usman Sabta Udang di Surabaya, dilansir Detik Jatim pada hari Minggu tanggal 1 bulan 10 Oktober 2023. Pak, ada komentar Pak. Proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan itu titipan kanan kiri Pak. Apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies. Kanan kiri sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak. Gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya dibuka, telanjang, itu bagus. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan. Konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa-apa. Menurut Ganjar, apa yang disampaikan Anies perlu disertai data yang valid, sehingga tidak menyebabkan isu negatif yang berkembang di publik. Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang itu bagus jelasnya. Mantan Gubernur Jateng ini berharap pernyataan Anies tidak menyebabkan isu liar di publik. Alangkah baiknya data tersebut diungkap. Buka saja, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkap data itu. Buka saja, jangan spekulasi, tandasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional PSN saat ini perlu diluruskan. Menurutnya, PSN sekarang adalah titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies Baswedan, di acara rapat koordinasi atau Rakornas pertama Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel Senen, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 30 September 2023. Ketika saya ditanya tentang PSN, Pak, Program Strategis Nasional, saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua,
Lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Sementara itu, Presiden Jokowi juga minta Anies tunjukkan titipan siapa di PSN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meminta Anies Baswedan menunjukkan proyek strategis nasional yang merupakan titipan kanan kiri. Pernyataan itu diungkapkan Jokowi merespon Anies Baswedan yang menilai PSN adalah titipan kanan kiri. Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa, kata Jokowi di Istana Negara Jakarta pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Di luar Pak. Pak Jokowi sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titip-titip. Apa tanggapannya Pak? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Pak soal kereta cepat Pak. Besok jadi Pak. Iya besok pagi ketemu. Sebelumnya baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga menantang Anies mengungkap datanya. Yang nitip siapa, kanan kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka, yang titip siapa, jadi pakai data, kata Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, apa yang disampaikan Anies perlu disertai data yang valid sehingga tidak menyebabkan isu negatif yang berkembang di publik. Mantan Gubernur Jateng ini berharap pernyataan Anies tidak menyebabkan isu liar di publik. Alangkah baiknya data tersebut diungkap. Anies Baswedan menilai PSN rentan titipan kanan kiri jika tidak diluruskan. PSN saat ini perlu diluruskan. PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP, serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, proyek strategis nasional. Saya sampaikan proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun, kata Anies. PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan baik, PSN itu kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Terima kasih telah menyaksikan berita tentang Anies yang menyebut PSN titipan kanan kiri. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Ca'rif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.